Su'ila Syibli ba'da mautihi an halihi fil manami. Imam Syibli ditanya dalam mimpi oleh salah seorang solihin yang bermimpi melihat Imam Syibli setelah wafatnya Imam Syibli. Ya, mungkin tidak disebutkan di sini apakah itu temannya Imam Syibli ataupun kerabatnya ataupun muridnya yang mimpi melihat beliau dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut orang yang mimpi bertanya kepada Imam Syibli. Bertanya, wahai Abu Bakar Syibli, bagaimana Allah memperlakukanmu? Apa yang telah Allah lakukan padamu? Faqala, beliau mengatakan, qala Allahu li, Allah berfirman padaku, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, namanya Imam Syibli, atadri bima ghafartu laka, tahukah engkau dengan sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu? Tahukah engkau dengan sebab apa engkau aku ampuni? Kata firman Allah dalam mimpi tersebut. Qultu, Imam Syibli pun menjawab, ini cerita orang yang mimpi ya, bisalihi amali, dengan amal solehku. Qal, Allah berfirman, la, bukan. Qultu, Imam Syibli menjawab lagi, bi ikhlasi ubudiyati, dengan ikhlasnya aku dalam menghambakan diri padamu. Qala, Allah berfirman, la, bukan juga. Qultu, Imam Syibli kembali berkata, bi haji wa shaumi wa salati, dengan sebab hajiku, puasaku, salatku dan berbagai macam ibadahku yang lain. Qala la, Allah berfirman, bukan sebab itu aku mengampunimu. Qultu, Imam Syibli kembali berkata, bi hijrati lis salihin wa li talabil ilmi, dengan sebab aku berhijrah menuju orang-orang soleh, bergaul dengan mereka dan juga dengan sebab menuntut ilmu. Allah berfirman, la, bukan itu. Imam Syibli bingung, semuanya sudah disebutkan, bukan semua. Ibadahnya bukan, perginya dia menuntut ilmu juga bukan, haji bukan, puasa bukan, amal soleh bukan. Semua yang disebutkan oleh Imam Syibli bukan menjadi sebab beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Syibli pun bertanya, ilahi fabima, wahai Tuhanku, kalau begitu dengan sebab apa engkau mengampuni dosa-dosaku? Ini kita mari didengar baik-baik, simak baik-baik, apa sebab Imam Syibli ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah menyebutkan berbagai macam amal ibadahnya, ilmunya, ternyata itu bukan menjadi penyebab beliau diampuni. Apa sebab yang menjadi sebab Allah mengampuni segala kesalahan Imam Syibli dan menerima semua amal ibadahnya? Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Imam Syibli ini. Allah pun berfirman, atadkur hina kunta tamshi fi darbi Baghdad fawajadta hirratan saghiratan qad ad'afahal baradu. Wahai Abu Bakar, ingatkah engkau ketika engkau berjalan di gang kecil di kota Baghdad, Irak? Pernah satu kali Imam Syibli berjalan di gang kecil di kota Irak. Saat itu musim dingin yang ekstrim. Fawajadta hirratan, lalu kamu menemukan seekor anak kucing, hirratan saghirah, kucing kecil, anak kucing. Qad ada afal bardu, yang telah tak berdaya karena cuaca yang dingin. Kucingnya jadi lemes, tak berdaya. Wahayatan zawi min syidati, kucing itu kejang, kaku karena dinginnya tadi itu. Jadi
kejang, kaku, tidak bisa gerak. Itu kucingnya. Fa'akhadtaha, lalu engkau ambil itu kucing, rahmatan laha, karena kasih sayangmu pada kucing tersebut. Wa adkhaltaha fi fir, lalu engkau masukkan kucing itu di dalam penghangat. Biasanya dulu di rumah orang-orang Arab dulu ada ruangan khusus untuk menghangatkan tubuh. Jadi kalau musim dingin ya ke situ ada seperti api unggun di dalamnya itu buat menghangatkan. Nah, dibawa ke situ oleh Imam Syibli, kucing itu dihangatkan. Wa kana alaik wiqayatan, dan engkau menjaga kucing itu dengan baik. Setelah dihangatkan, kucing itu sadar, diberi makan oleh Imam Syibli sampai kucing itu segar bugar kembali. Faqultu, Imam Syibli pun berkata, "Na'am, ya benar wahai Allah Subhanahu wa taala, aku ingat itu. Aku pernah melakukan itu." Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Birahmatika litilkal hirrah rahimtuka." Dengan sebab kasih sayangmu pada kucing itu, maka aku merahmatimu. Aku pun menyayangimu, menurunkan rahmatku padamu, sehingga semua dosamu ku ampunkan dan amal ibadahmu ku terima. Dengan amal yang remeh, sepele, nolong kucing saja, nolong kucing sampai kucing itu siuman, sadar, seger kembali, menjadi sebab semua ibadahnya diterima oleh Allah, semua dosanya diampunkan oleh Allah, bukan karena keilmuannya, bukan karena amal ibadahnya, tetapi karena pernah menyelamatkan kucing yang sudah tak berdaya tadi. Inilah yang harus kita ukir dalam hati kita camkan, kita renungkan. Nah, ini cerita memberikan pelajaran kepada kita agar supaya tidak meremehkan perbuatan baik. Mungkin perbuatan baik yang remeh itu menjadi sebab ridhonya Allah. Karena Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan baik. Mungkin perbuatan yang remeh, yang tidak kita sangka-sangka, justru itu menyebabkan ridhonya Allah. Sebagaimana Allah juga menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Maka jangan meremehkan maksiat, meskipun maksiat yang kecil, dosa kecil, bohong umpamanya, ataupun dosa kecil yang kita anggap remeh, bukan dosa besar. Nah, itu jangan diremeh. Mungkin itu sebab yang menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hendaklah kita berhati-hati dalam berbuat